Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulaikan materi kita pada pagi hari ini, kepada anak kami Fenty dulu untuk memimpin kita dalam doa, biar materi kita pada pagi hari ini lebih bermakna dan bermanfaat. Kepada anak kami Fenty, kami persilakan. Baik, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersatu dalam doa. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya Bapak cek dulu kehadiran anak-anak kami. Silakan didengarkan namanya. Yang pertama Alfiani Dia, Hadir, Pak. hadir. Andil Putra Hidayat, Hadir, Pak. Afi Binakasih, Hadir, Pak. Iman Haga. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Untuk anak-anak kami silakan dipertahankan kehadirannya karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian semester. Berikut kepada anak-anak kami, materi kita pada pagi hari ini nanti berbicara mengenai masuk pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai zat adiktif. Nah, sebelum Bapak teruskan dulu mengenai zat adiktif, adakah yang masih mengingat kira-kira apa materi kita minggu yang lalu? Silakan berikan tangannya, apa materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Berikan tangannya di atas. Materi kita minggu yang lalu apa kira-kira? Berbicara tentang apa? Ayo. Lalu. Mempraktekkan tentang zat adiktif. Oke, mempraktekkan tentang zat adiktif. Itu ya. Kalau minggu yang lalu mengenai zat adiktif, hari ini adalah mengenai zat adiktif. Jadi ada kanya, perbedaannya, ada penutupnya. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita nanti ada di sini mengenai zat adiktif ini adalah yang pertama anak-anak kami mengetahui tentang apa itu pengertian zat adiktif. Itu yang pertama, kalian harus tahu. Yang kedua, anak-anak kami juga bisa membedakan jenis-jenis zat adiktif. Dan yang menjadi tujuan yang terakhir nanti adalah mengenai bagaimana dampak, apa dampaknya dalam penggunaan zat adiktif ini dalam kesehatan. Nah, di sini ada pengertian zat adiktif. Ini ya, zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, sebelum kita teruskan dulu lebih lanjut, pernah anak-anak kami melihat orang atau orang tua kita yang perokok? Pernah? Pernah. Nah, kira-kira apakah orang tersebut bisa secepat itu dia berhenti untuk merokok? Tidak. Kenapa? Karena dia ketergantungan. Ada lagi, misalnya kopi. Nah, mungkin orang tua kita ini banyak pecinta kopi, ya kan? Ya. Kira-kira orang tua kita tersebut bisa dengan secepatnya dia memberhentikan untuk tidak minum kopi pada pagi hari? Tidak kan? Apa alasannya? Apa alasannya? Siapa di belakang? Ya, Rika, Lase. Ketergantungan. Karena ketergantungan. Ya, oke, terima kasih. Karena ketergantungan. Jadi di sini nanti yang kita pelajari ada 3 macam jenis zat adiktif ini. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif lainnya. Nanti pada LKPD Bapak akan membagikan, silakan diskusikan. Ya, silakan diskusikan. Ada di situ nanti macam-macam narkotika, ada macam-macam psikotropika, dan ada juga mengenai zat adiktif yang lain. Nah, kalau kita perhatikan ini tadi, contoh zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari, kopi. Kopi ini mengandung kafein.
di mana dapat mengakibatkan dan susah tidur atau ketergantungan seperti tadi yang dijawab oleh anak kami si Yarika tadi. Ketergantungan, jadi susah tidur. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya kafein. Berikut, pernah kita lihat ini gambar rokok. Pernah kalian lihat ini kan? Gambar rokok. Ada di situ katanya peringatan, merokok membunuhmu. Nah, di sini nanti anak-anak kami mengelompokkan apakah rokok ini termasuk zat adiktif narkotika, psikotropika atau zat adiktif. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Ada ini persentase. Persentase untuk menurun atau semakin meningkat? Semakin meningkat. Kita lihat di 2016 ini di atas dia. Makin lama makin meningkat. Sekarang sudah tahun 2020, berarti makin meningkat. Pada pelajar juga, ya, tidak tertutup kemungkinan. Mulai dari SD, SMP, SMA dan kuliah. Ini ada 24% terpengaruh oleh lingkungan. Dan ada sebagai yang secara umum 17%. Ya, 17%. Ini ada persennya. Ya baik. Dari hasil diskusi anak-anak kami, silakan dipresentasikan hasil diskusi yang sudah siap tentang LKPD yang telah Bapak bagikan tadi. Ya, untuk kelompok 1 dulu, untuk kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Ini. Kelompok 1 di depan sudah siap? Sudah, Pak. Sudah. Ya, siapa perwakilan kelompoknya? Silakan dibacakan. Teman-teman yang lain juga untuk didengarkan. Silakan berdiri. Untuk anak kami, Mewi. Baik. Yang lain dengarkan. Dari hasil diskusi kami, nama zat, ganja termasuk narkotika, sabu-sabu termasuk psikotropika, alkohol termasuk zat adiktif, LSD termasuk psikotropika, rokok termasuk zat adiktif, ekstasi termasuk psikotropika. Oke, lanjut. Pengaruh narkoba yaitu 1. Menyebabkan kecanduan, menurunkan kesadaran, dehidrasi, kerusakan sel otak, meningkatkan risiko berbagai penyakit, merusak kehidupan sosial, dan kematian. Cara menghindari diri dari narkoba: memilih lingkungan pergaulan yang positif, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika di lingkungan kita ada penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan untuk kira-kira ada di antara anak-anak kami yang mau bertanya dulu. Ada di antara anak-anak kami yang mau bertanya tentang materi kita yang berbicara tentang zat adiktif. Siapa yang mau bertanya? Berikan tangan di atas. Yang mau bertanya? Siapa? Natalia? Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Nak? Berdiri. Yang lain didengarkan. Mengapa pemerintahan mengizinkan untuk menjual zat adiktif seperti minuman beralkohol dan rokok? Ya baik, terima kasih. Anak-anak kami ada yang bisa menanggapi dulu? Ya, ada lagi selain Tulus? Ada. Oke, silakan Tulus, berdiri. Karena dalam memproduksi alkohol dan rokok ada pajaknya dan bisa menambahkan penghasilan negara. Ya baik, terima kasih. Tulus, ya. Oke. Sebelum kita masuk pada evaluasi, kira-kira ada di antara anak kami yang bisa mengambil kesimpulan dulu mengenai materi kita tentang zat adiktif. Ya, silakan. Anak kami Yokfeng, kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan? Jadi kesimpulan di sini adalah 1. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan. 2. Cara penanggulangan narkoba yaitu dengan cara meningkatkan iman kepada Tuhan melalui pendidikan dan pengalaman agama baik di lingkungan, pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Ya baik, terima kasih. Luar biasa. Ya, luar biasa tentang. Ya baik. Sebelum kita akhiri, Bapak bagikan ini sebagai tugas kalian di rumah. Ya, sebagai tugas di rumah, dan ini nanti akan dibagikan oleh ketua kelas. Silakan nanti diambil sebagai bahan evaluasi. Jadi pagi hari ini Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih.